paling major atau paling besar adalah beasiswa KIPK. Beasiswa KIPK itu bisa mendaftar ke semua jalur, baik SNBP, SNBT maupun seleksi mandiri. Kalau nanti untuk seleksi mandiri kalian akan diverifikasi, kalau memang benar di-approve oleh Kemensos, maka kalian juga akan dibebaskan SPI dan UKT-nya. Jadi otomatis langsung dibebaskan. Walaupun untuk seleksi mandiri kalian harus mendaftar dulu dan universitas akan memverifikasi belakangan. Berbeda dengan yang SNBP dan SNBT, kalian sudah ada jalur pendaftarannya sendiri untuk KIPK. Kemudian beasiswa yang lain ada banyak sekali. Saya bisa bilang karena kebetulan saya juga masuk ke beberapa panitia seleksi beasiswa. Banyak sekali. Ada Pertamina Foundation, BRI, kemudian ada BSI, Bank Indonesia, kemudian ada Tanoto, banyak sekali. Tetapi catatannya beasiswa-beasiswa ini biasanya bisa kalian raih mulai semester 2. Mengapa demikian? Karena selalu ada syarat IPK. Sementara IPK pertama kalian tunggu semester 1 selesai. Gitu. Jadi ada banyak sekali. Dan beasiswa sekarang itu nggak hanya mengcover bulanan dan UKT, tetapi biasanya mereka juga akan menyediakan program pengembangan dirinya atau kepemimpinan, sehingga itu menarik dan terbuka untuk siapapun. Begitu. Kemudian yang terakhir di UNS kadang ada masalah begini Bapak Ibu. Awalnya siswa masuk ke UNS kondisi keluarga baik-baik saja, mereka tidak terdaftar sebagai KIPK. Tetapi di tengah jalan entah kenapa akhirnya orang tua tidak bisa membiayai. Nah, kami punya beberapa mekanisme kita sebut sebagai safety belt yang bisa mendukung siswa-siswa ini. Misalnya lewat UPZ, unit pengusul zakat UNS itu juga lumayan membantu. Kemudian ada juga badan wakafnya dan juga beasiswa alumni. Begitu. Apakah itu menjawab pertanyaan? Apakah menjawab pertanyaan? Ramesha. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lain. Itu dipancing. Perkenalkan, nama saya Kiara Sarita Manulan dari Universitas Surabaya dari kelas 11 Jadi yang saya tanyakan adalah kami kan berasal dari Surabaya dan apakah kami dan jika kami ingin mendaftarkan SNBP ke UNS yang di Semarang yang berbeda provinsi dengan kami di Surakarta yang berbeda provinsi dengan kami, kira-kira itu kemungkinan persen masuk peluang SNBP itu berapa ya? Oke, baik. Pertanyaan sekali. SNBP, apakah perbedaan daerah ngaruh ke peluang masuk ke SNBP? Kalau di UNS tidak. Kalau di UNS tidak, kecuali mereka yang berasal dari daerah 3T, tertinggal, termiskin, dan terluar. Biasanya kita butuh mahasiswa dari provinsi-provinsi tertentu, maka di sana ada sedikit prioritas. Tetapi di luar 3T sama sekali tidak ada. Bahkan menurut data kami, mayoritas mahasiswa UNS tentu saja dari Jawa Tengah, tetapi nomor 2-nya adalah dari Jawa Timur. Tertinggal, terluar, Bahkan tertinggal. Alumni UNS yang ada di birokrasi Jawa Timur, yang ada di birokrasi Jawa Timur mencapai 400 orang. Semuanya ada di birokrasi, belum lagi yang di sektor private companies, BUMN, dan juga bidang-bidang lainnya. Jadi kami cukup kuat di Jawa Timur. Mengapa demikian? Karena kebetulan posisi UNS itu ada di Jawa Tengah bagian timur dan aksesibel buat teman-teman dari berbagai wilayah, Magetan, Madiun, bahkan kita punya kampus di Madiun. Jadi sangat welcome untuk mendaftar UNS. Cuman untuk SNBP itu yang dipertimbangkan adalah reputasi sekolah asalnya, itu saja. Tapi setelah itu nanti tentu paling penting adalah nilai rapor dan prestasi si siswa bersangkutan. Baik, ada pertanyaan lain? Takut gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon izin bertanya, untuk dari Universitas 11 Maret sendiri, untuk kegiatan mahasiswa atau bisa disebut UKT atau UKM, unit kegiatan mahasiswa yang paling unggulan atau yang paling populer sendiri di UNS seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih, pertanyaan bagus sekali tentang unit kegiatan. Unit kegiatan teman-teman, di sini kalau minatnya kalau di universitas itu benar-benar berbasis minat. Jadi kalau dibilang UKM mana yang paling unggul, sulit karena masing-masing orang punya minatnya sendiri-sendiri. Tetapi kalau dibilang soal prestasi di nasional, nomor yang ada beberapa unit yang terkenal. Yang nomor satu adalah namanya Bengawan SV, kalian bisa cari di IG-nya. Bengawan SV adalah satu unit yang menaungi berbagai macam kegiatan di bidang teknologi, pesawat terbang, kapal cepat tak berawak, dan lain termasuk robotika. Itu lombanya sudah sampai ke internasional. Kemarin terakhir, baru aja kemarin pembinanya, saya dapat kabar dari pembinanya, Prof. Ubaidillah, masih muda. Prof. Ubaid itu di bawah saya usianya, tapi udah profesor. Tim Bengawan SV menang kejuaraan nomor 1 di Jepang untuk mobil dengan bahan bakar non BBM. Jadi itu untuk bidang teknik. Bidang seni kita punya Voka Erudita. Kalian bisa cari di YouTube-nya. Voka Erudita adalah lembaga unit UKM musik terutama choir. Dan mereka sudah secara reguler ikut kegiatan internasional. Dan jumlahnya banyak yang namanya choir itu. Mungkin satu ini kali ya, 20 atau 30 orang. Mereka reputasinya sangat bagus baik di Indonesia maupun di internasional. Kemudian selain itu kita punya program PKM, program kreativitas mahasiswa, yang menjadi bagian dari programnya Kemendikbud, di mana setiap tahun mahasiswa bisa membentuk kelompok, kemudian berkompetisi untuk mendapatkan pendanaan untuk berbagai macam kegiatan, dari riset, pengabdian masyarakat, pembuatan prototipe sampai ke gagasan tertulis. Dan universitas itu benar-benar menyiapkan kalian melalui unit-unit atau komunitas-komunitas. Gitu. Jadi saya bisa pastikan minat apapun kalian itu bisa tertampung di sini karena jumlah UKM dan Ormawa di level fakultas sekarang per hari ini mencapai 350 sekian. Tutup mata apapun itu dapat, saking banyaknya. Kemudian di level universitas ada sekian puluh UKM dan Ormawa. Jadi banyak sekali. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Hakim. Mungkin kita buka satu pertanyaan lagi ya Pak, atau bagaimana? Baik, bisa Boleh? jadi satu Dari pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir silahkan. Coba yuk, satu lagi boleh? Oke, dari izin bertanya, seperti yang telah disampaikan tadi, UNS itu menerima mahasiswa dari berbagai belakang. Nah, salah satunya itu adalah disabilitas. Untuk para difabel, apa saja fasilitas yang disediakan di UNS untuk menunjang pendidikan di sini? Terima kasih. baik, wow, luar biasa, pertanyaan bagus sekali. Fasilitas untuk mahasiswa disabel, saya akan cerita dari cara masuknya dulu. Jalur disabilitas sangat menyadari kelebihan dan kekurangan dari teman-teman disabel, sehingga sistem masuknya berbeda. Rapornya itu juga berbeda, menggunakan rapor, kemudian nanti ada wawancara dan asesmen. Kemudian ada syarat. Yang paling penting untuk mahasiswa disabel adalah kita pastikan dia bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, dan itu ditunjukkan dengan skor IQ kalau untuk teman-teman disabilitas. IQ, kemudian juga ada keterangan sehat dari dokter. Setelah masuk, mereka akan mendapatkan, kita punya namanya Pusat Studi Disabilitas, PSD. PSD tugas utamanya adalah membantu teman-teman disabilitas beradaptasi ke lingkungan yang sangat diverse di universitas. Dan itu ada pendampingan sejak PKKMB, sejak ospek.
ada pendampingan dari PSD, kemudian setelah masuk itu ini belum semuanya, tetapi sudah sebagian besar prodi menyediakan partner, terutama teman-teman yang mengerti bahasa, misalnya untuk yang tunanetra atau tuna bahasa gitu ya, tunawicara, itu ada teman-teman bahasa isyarat. Kemudian juga ada teknologi-teknologi di PSD ini akan memberikan sosialisasi dan pembekalan pemanfaatan berbagai existing teknologi seperti aplikasi dan seterusnya, membantu dia lancar. Sejauh pemahaman kami, tidak ada mahasiswa atau mungkin sedikit sekali, saking kita nggak pernah dengar, sedikit sekali mahasiswa disabilitas yang gagal menyelesaikan studi. Yang ada biasanya success story. Sebagai contoh misalnya takmir dari Masjid Nurul Huda UNS, namanya Mas Miska. Itu beliau tuna netra sejak kelas 5 SD. Tapi luar biasa memang beliau. Tetapi passion beliau ke agama sangat kuat, dan akhirnya beliau punya tekad menghafalkan Quran melalui pendengaran saja. Akhirnya hafal Quran dari Kudus, dan yang menarik, dia studi di PLB, pendidikan luar biasa, selesai S1, lanjut S2, selesai S2, dan sekarang mendapatkan beasiswa S3. Dan beliau masih bisa aktif, menunjukkan bahwa menjadi seorang disable itu nggak masalah untuk bisa sukses dan mendapatkan prestasi di UNS. Ya, Sudah, ya Pak? ya, Oke, demikian baik. mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga sukses dengan semua persiapan masuk PTN, dan sampai ketemu lagi di Universitas 11 Maret. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya kepada Bapak Dr. Hakim. Oke, setelah ini kita akan foto bersama ya, akan dokumentasi bersama kepada Bapak Ibu Guru. Monggo silakan untuk ke depan.